Nah ini menarik. Kalimatnya Kepler ini ya. Jangan baper dengan kata-kata lidah dan jari. Lidah Tuhan dan jari Tuhan tidak mungkin berbenturan. Maksudnya apa? Agama itu kan wahyu. Wahyu itu kan firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Sementara itu makanya di situ isyaratnya lidah Tuhan. Sementara sains itu kan alam semesta ini, empiris, dunia realitas. Yang itu kan ciptaannya Tuhan, karya Tuhan. Sama-sama sumbernya Tuhan. Yang satu kata-kata Tuhan, yang satu karya Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya word and work. Jadi kata-kata dan karya dari Tuhan pasti tidak berbenturan, pasti tidak bertentangan. Kok rasanya bertentangan, Pak? Karena pemahaman kita, tafsir kita, baik terhadap ayat-ayat dalam agama wahyu maupun ayat-ayat alam semesta karya Tuhan. Cara kita memahami yang mungkin belum pas, belum sesuai. Ini kata-katanya Kepler. Baik, kita lanjutkan. Jenis hubungan keempat. Namanya integrasi. Kalau tadi dialog, dialog itu saling memberi masukan saja. Kalau integrasi ini sudah bertaut, mencari titik temunya. Di mana integrasi terjadi? Ada 3 model. Yang pertama namanya natural theology, yang kedua theology of nature, dan yang ketiga namanya sintesis sistematis. Ini 3 istilah dari Ian Barbour. Natural teologi ini banyak ditemui di para filosof. Teologi natural berangkat dari sains untuk membuktikan kebenaran agama. Ini natural teologi. Jadi coba lihat alam semesta. Dari alam semesta yang tertib ini kan berarti memang Tuhan itu ada. Nah, ini disebut argument from the science. Jenis-jenis seperti ini namanya natural theology. Jadi diawali dari akal kita, kemudian terbuktilah kebenarannya agama. Ada lagi jenis kedua. Jenis kedua adalah theology of nature. Theology of nature ini merumuskan ulang pemahaman agama. Kalau tadi kan membuktikan, kalau ini merevisi. Diawali dari keimanan, ditambah sains, kemudian imannya berubah. Jadi lebih kuat atau lebih baik. Itu theology of nature. Kalau yang pertama tadi diawali dari sains. Terus terbuktilah hal-hal yang kita sebut religius. Kalau yang kedua diawali dari agama. Ketika dipertemukan sains lahir revisi-revisi terhadap keyakinan kita. Yang kita kemarin dari kitab suci begini, kita pahami begini. Oh ternyata kata sains begini pasnya. Oh berarti tafsir saya harus disesuaikan lagi. Kemarin saya menafsirkan dari ayat Al-Quran misalnya bahwa bumi itu datar. Sesuai ayat ini berapa. Oh terus, oh enggak. Kata para ilmuwan bumi itu bulat. Oh mungkin saya salah menafsirkannya. Coba saya ulang lagi membacanya lebih teliti. Nah ini namanya theology of nature.
Jadi kalau natural teologi mikir saja dan kesimpulannya nyambung dengan agama, kalau theology of nature kita beriman, percaya, kemudian mendapat pertimbangan-pertimbangan sains sehingga kemudian terjadi revisi-revisi. Ada lagi yang ketiga, kalau ini baik sains maupun agama, kita kumpulkan jadi satu menjadi visi hidup kita. Dua-duanya kita sambung. Itu namanya sintesis sistematis. Jadi kita atur, kita itu ya sains ya agama. Nanti polanya banyak. Jadi ini namanya integrasi. Menemukan titik temu antara agama dan sains. Nah, ini ada kalimat bagus dari APJ Abdul Kalam, Presiden India dari tahun 2002 sampai 2007. APJ itu singkatan. Abdul Fakir Jainal Abidin, Abdul Kalam. Kata beliau begini, saya bertanya-tanya, mengapa sebagian orang cenderung memandang sains sebagai sesuatu yang menjauhkan manusia dari Tuhan? Menurut saya, jalan sains selalu bisa menembus hati. Bagi saya, sains selalu menjadi jalan menuju pengayaan spiritual dan realisasi diri. Jadi kata beliau, kenapa sih kita itu selalu membaca sains itu sebagai berjarak dari agama, berjarak dari Tuhan? Bukankah sains itu pembacaan kita terhadap alam semesta? Sementara alam semesta itu ciptaannya Tuhan. Kenapa sih tidak kita baca sains itu sebagai pemahaman kita atas karya Tuhan? Sehingga setiap capaian sains semakin mendekatkan kita pada Tuhan. Setiap temuan baru ilmu semakin kita merasa dekat dengan Tuhan. Harusnya begitu. Tapi kita hari ini lebih sering sibuk misah-misah antara sains dan agama. Nah ini keprihatinannya beliau ini. Beliau ini ilmuwan besar yang jadi presiden. Ada yang bilang beliau ini jadi presiden tanpa dukungan partai manapun. Pada era itu. Ya jangan dibandingkan di Indonesia. Nah, jadi ini boleh dicari bukunya, ini autobiografi beliau. Beliau sangat bersemangat ingin agar anak-anak muda India saat itu fokus bisa tertarik ke dunia sains, dunia ilmu. Baik, masih ada waktu 30 menit. Kita geser sedikit ke dunia Islam, kajian Islam. Jadi kan saya pinginnya puncaknya di sini sebenarnya. Problem ilmu dan agama dalam kajian Islam. Jadi di dunia kita, dunia Islamic Studies, ada beberapa masalah PR-PR yang perlu kita selesaikan sehubungan dengan hubungan ilmu dan agama. Yang pertama ada problem mental, yaitu problem inferiority. Jadi ada rasa kalah, rasa lemah. Inferiority ini nanti jatuhnya pada mental yang konsumtif, termasuk terhadap ilmu. Kita tidak percaya diri. Ini yang membuat dunia ilmiah dalam Islamic Studies, khususnya aspek sains yang eksperimental itu kurang hidup. Karena kita merasa inferior, kalah.
Aspek kedua, Islamic Studies itu sangat kuat dalam bidang ilmu-ilmu qauliyah, teks, nas. Tapi lemah dalam keilmuan kauniyah. Ya, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya, kalian sudah paham. Kita memang agak lemah di bidang kauniyah. Ya, sains kita lemah, agama kita kuat. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dikotomi ilmu. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Ada ilmu syar'i, ada ilmu ghairu syar'i. Ketika orang sudah mendikotomi, biasanya secara otomatis yang terjadi apa? Ranking, hierarki. Maka kemudian kan banyak itu urean-urean tentang hierarki ilmu. Ilmu paling tinggi ini, ilmu di bawahnya ini, misalnya. Itu hierarki ilmu. Dan sebagian besar hierarki ilmu itu ya biasanya yang paling atas ilmu agama. Di dunia Islam Studies, ilmu-ilmu sains eksakta itu ilmu bawah. Kalau di Ihya itu ilmu yang disebut mubah saja. Jadi mubah itu boleh dikuasai, monggo, tidak dikuasai juga tidak apa-apa. Tapi kalau tauhid wajib dikuasai. Nah ini sebenarnya ya tauhid wajib dikuasai, iya. Tapi apa ya misalnya matematika kita tidak wajib menguasainya, fisika kita tidak wajib menguasainya. Wong beragama secara utuh itu ya membutuhkan banyak ilmu tadi. Misalnya kita sholat perlu air bersih yang suci mensucikan. Loh, kalau kita tidak belajar biologi, kita tidak belajar fisika tentang gimana mekanisme air yang bersih dan mensucikan itu, ya kita sulit. Nah ini jadi ada problem dikotomi dan hierarki ilmu. Sehingga yang level tinggi itu yang agama, yang bawah itu yang umum. Ada kesan seperti itu. Besok yang masuk surga duluan ya ulama-ulama agama, ulama-ulama umum di belakang ngantrinya. Nah ini secara tidak sadar bawah sadar kita begitu. Nah terus ada lagi, masih ada di dunia Islam yang tadi sedikit saya ceritakan, masih ada oposisi terhadap dunia ilmu. Masih ada yang ilmu sains itu kan dunia saja, Pak, kita itu akhirat. Kita kalah bidang sains tidak apa-apa, yang penting di akhirat kita unggul, kita menang misalnya. Nah ini model-model begini agak melemahkan tadi, membuat kita inferior. Ada lagi yang itu istilahnya menarik, catching up syndrome. Catching up syndrome itu kelanjutan dari mental inferior tadi. Karena merasa kalah dan ingin maju sebenarnya, akhirnya asal comot. Catching up syndrome itu kita ngambil teori-teori apa, terus tiba-tiba saja kita sambungkan dengan ayat ini. Kita sambungkan dengan ayat itu catching up syndrome. Begitu ada temuan baru ilmu, wah ternyata cocok dengan firman Allah yang ini. Ini namanya catching up syndrome. Problemnya apa? Jangan lupa tadi sudah dijelaskan, sains itu bisa difalsifikasi. Sementara kita meyakini kebenaran agama itu final. Kalau kita sudah, ternyata teori sains ini cocok dengan Al-Quran ini. Lah kalau misalnya besok teori sains ini terus difalsifikasi, dibuktikan bahwa salah ternyata teori ini, itu loh terus Qurannya gimana? Jadi wong sains itu terbuka. Nah ini kita sering itu main comot asal nempel bahwa teori ini, ayat ini, teori itu, ayat itu. Ini namanya catching up syndrome. Jadi sindrom merasa bahwa kalau teori ini ada di Al-Quran berarti kita ini maju. Nah ini mental seperti ini ada.
Kemudian ada juga problem intervensi, ada kepentingan. Dan ini boleh jadi juga ada politik, ekonomi, sosial yang entah disengaja, entah tidak, atau entah ada dalang, entah di dalam, entah di luar dari dunia Islam yang kita biar begini terus sudah. Biar tidak sadar-sadar sudah, biar saja. Nah, ada intervensi kepentingan biar status quo seperti ini. Ini juga bisa masalah besar kita. Yang terakhir, banyak juga yang kritis, tapi kritis keluar, tidak ke dalam. Kritisnya luar biasa pada sains barat. Nah, ya memang sains barat masih banyak kelemahannya. Mungkin materialistik lah, mungkin alienatif lah, mungkin asosial lah, mungkin inhuman lah, dan lain sebagainya. Ada banyak. Cuma kan kita juga punya banyak kelemahan. Inilah problem-problem agama dan ilmu dalam Islamic Studies. Dan semoga kita tidak termasuk part of the problem. Semoga kita tidak ada di sini ya. Ya kalau ada mungkin tidak banyak-banyak lah. Semoga kita tidak masuk yang inferior. Semoga kita tidak masuk yang tadi catching up syndrome dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Saya ambil dari Nidal Qussam. Cari bukunya, sudah ada terjemahnya. Islam's Quantum Question. Apakah sains dan Al-Quran itu bertentangan? Yang pertama, kata beliau, banyak orang salah memahami posisinya Al-Quran di hadapan sains. Banyak yang menganggap bahwa memperlakukan Al-Quran seperti kitab sains. Padahal bukan. Dalam Al-Quran ada isyarat-isyarat ilmiah. Tapi Al-Quran bukan kitab sains. Kalau Al-Quran menjelaskan isyarat-isyarat ilmiah, itu dalam rangka biasanya menegaskan kekuasaannya Allah. Sehingga tadi kita pontang-panting ketika kita model catching up syndrome tadi. Wah, teori ini Pak cocok dengan ayat ini, teori ini cocok dengan ayat ini. Lah nanti kalau teori ilmiahnya ganti, berubah, berkembang, apa ayatnya terus nasibnya bagaimana? Nah, ini jadi problem pertama. Jadi apakah Al-Quran dan sains bertentangan? Loh, kita memposisikan Al-Quran itu di mana di hadapan sains? Di dalamnya ada isyarat-isyarat ilmiah. Tapi kan dia bukan kitab sains. Cara kita memahaminya juga ya jangan sama persis seperti kitab sains. Kalau kita perlakukan seperti kitab sains, nanti bisa difalsifikasi juga. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ya banyak yang masih memahami Al-Quran termasuk ayat-ayat sains secara literal. Ketika dipahami literal, mungkin ada beberapa yang rasanya kok tidak ilmiah ya. Misalnya, ada ayat yang sering dicontohkan termasuk oleh Nidal Qussam, ayat di situ disebut evolusi dan lain sebagainya. Tuh, saya ambil ayat ini saja. Wa ilal ardi kaifa sutikhat misalnya. Dan bagaimana bumi ketika dihamparkan. Loh, itu kalau kita maknai letterlek, dihamparkan itu kan seperti tikar atau karpet, itu kan dihamparkan. Oh, berarti bumi datar. Jadi menurut Al-Quran itu bumi datar. Nanti orang yang skeptis akan tidak percaya, nganggap Al-Quran itu berarti keliru, Al-Quran itu salah.
Ada orang yang dogmatis bilang, oh, berarti ya bumi memang datar. Teori ilmiah apapun yang bilang bumi bulat pasti salah. Saya lebih percaya Al-Quran bahwa bumi datar. Nah, nanti bisa seperti ini standpointnya. Kenapa? Lahir dari pembacaan yang literalistik. Hanya melihat bunyinya saja. Padahal ya memahami ayat itu kan tidak bisa hanya dari bunyinya. Apalagi bunyinya terus dipotong-potong. Kayak ceritanya Abu Nawas dulu kan, tiba-tiba ya dia tidak sholat pakai dalil itu tadi, fawailul lil musallin. Titik dipotong di situ. Maka masuk neraka lah orang-orang yang sholat. Nah, jadi ngapain kita capek-capek sholat kalau masuk neraka misalnya. Nah ini cara membaca yang dipotong-potong dan literalistik. Nah, yang ketiga, siapa yang bilang Al-Quran dan sains itu bertentangan? Wong banyak sekali ayat yang isinya mendorong menggunakan akal budi dan mencari ilmu. Bahkan kalau di hadis itu tegas, tolabul ilmi faridotun. Mencari ilmu itu wajib. Nah, jadi ini kalau ada yang tanya, ada yang ingin membahas tentang apa Al-Quran dan sains, agama dan sains kalau dalam Islam itu dipersepsi bertentangan. Ya tentunya tidak. Baik. Nah, dari situ nanti muncul beberapa hipotesis. Tidak usah khawatir, kurang 15 menit lagi perjuanganmu. Nahan ngantuk ya, tidak apa-apa. Jadi dari situ muncul beberapa hipotesis. Yang pertama, hubungan agama dan sains kalau dalam Islam ya, ada yang model a priori. A priori itu orang yang menganggap ilmu dan agama itu sebenarnya satu sumbernya, jadi pasti tidak bertentangan. Nah, ya situasi idealnya begitu, tapi ya dalam prakteknya kan selalu ada, oh kata sains begini, tapi agama kok diyakini begini ya. Itu. Makanya disebut a priori. Melihat idealnya saja, tidak melihat faktanya. Ada yang kedua, model sekuler. Orang sekuler tadi independen tadi. Ilmu biar jalan seperti ilmu, agama ya punya jalannya sendiri, jangan dipertentangkan. Ada yang ketiga, pandangan religius spiritualis. Seperti Sayyidina Nasr misalnya, dia bilang ilmu yang sekarang ada, yang paradigma barat itu terlalu materialistik, perlu tambahan dimensi-dimensi spiritual. Ada yang model kompromis itu ilmu dan agama itu perlu dipertemukan dong, dua-duanya sama-sama penting, harus dikompromikan, jangan dibiarkan konflik. Nah, ini hipotesis untuk menjalin hubungan ilmu dan agama. Terakhir, kita masuk ke teori sekarang terakhir ya. Ini mungkin ada yang butuh untuk kerangka teori, tesis, dan lain sebagainya. Ada banyak ikhtiar yang sudah dilakukan oleh para ulama kontemporer khususnya untuk menyambungkan antara ilmu dan agama, antara Islam dan ilmu. Dalam catatan saya, setidaknya ada 5 jenis ikhtiar. Sebenarnya ada 6, tapi yang satu mungkin saya masukkan di yang pertama. Yang pertama namanya islamisasi ilmu, atau nanti versinya dulu Sayyidina Nasr itu spiritualisasi ilmu. Yang kedua ilmuisasi Islam. Yang ketiga model fondasionalisme.
Yang keempat model aksiologisme. Yang kelima model integralisme. Nah, ini sudah jelas materi dari kampus ini ya. Ya, biar kalian paham dikit-dikit lah. Ini luas, satu-satu bisa satu sesi. Cuma kalau saya jelaskan satu sesi ini kalian mesti tidurnya tambah pules. Jadi yang pertama, Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu itu kesadaran bahwa sains barat yang sekarang berkembang merajai dunia ilmu itu banyak kekurangan nilai-nilai, banyak kekurangan unsur-unsur religius agama. Maka dia harus ditambahi dengan perspektif keislaman. Makanya definisinya secara umum itu redefinisi, reinterpretasi, revitalisasi, restrukturisasi ilmu berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nanti ada tokoh-tokoh seperti Ismail Farabi, Syed Naqib Al-Attas, dan kawan-kawan. Boleh dicari sendiri, nanti di googling banyak. Salah satu variasinya menurut saya kemarin yang versi Syed Hussein Nasr, Saintia Sacra. Ada jenis kedua. Jenis kedua ini kebalikannya. Kalau yang pertama tadi kan sains diislamkan dalam tanda petik. Kalau yang kedua ini justru Islam diilmiahkan. Ini model kedua. Ini mungkin tokohnya kalau di Indonesia terkenal Pak Kunto Wijoyo. Islam sebagai ilmu. Jadi kalau ini terbalik, kalau ini wawasan-wawasan ilmiah, isyarat-isyarat ilmiah tadi yang kita gali dari Al-Quran, terus dikembangkan dengan metode-metode ilmiah umum yang universal. Jadi dengan cara ini diharapkan ya wawasan-wawasan keislaman yang diinspirasi dari Al-Quran itu bisa diterima bermanfaat untuk siapa saja. Jadi materi-materi keilmuan yang diinspirasi dari Al-Quran itu digarap secara metodologi ilmiah yang disepakati. Nah, ini namanya ilmuisasi Islam. Diharapkan lewat jalan ini ya wawasan-wawasan keislaman itu bisa diterima siapa saja, tidak hanya orang Islam. Kalau yang islamisasi tadi kan kepentingannya internal untuk kita orang Islam. Tapi ilmuisasi ada kepentingan kebalikannya, biar ilmu ini bisa diterima siapa saja karena mengikuti standar-standar ilmiah. Yang ketiga, ini agak menarik, istilahnya fondasionalisme. Fondasionalisme itu kita menetapkan beberapa prinsip pengembangan ilmu yang diambil dari Al-Quran. Jadi prinsip-prinsip inilah nanti yang jadi pagarnya eksplorasi ilmiah. Silahkan kalau sudah asal tidak nabrak prinsip ini, kembangkan ilmu sesuai sejauh yang kita mampu, tidak masalah. Ini namanya fondasionalis. Kalau yang punya teori ini misalnya ada Muzaffar Iqbal. Kata beliau, umat Islam zaman dulu di era keemasan itu ya ndak sibuk islamisasi ilmu atau ilmuisasi Islam. Tapi mereka sadar benar prinsip-prinsip dasar Islam yang ndak boleh dilanggar dalam pengembangan ilmu. Nah, asal ndak melanggar prinsip ini, ayolah kembangkan ilmu suka-suka. Seluas yang kita mampu, yang kita inginkan. Ini namanya fondasionalisme. Jadi diawali dari fondasi inilah nanti
keilmuan kita kembangkan. Kalau teman-teman baca kitab-kitab para ulama era keemasan Islam kan ya isinya ya memang sain. Mungkin awalnya saja diawali bismillah, sholawat. Ya isinya ya murni sain setelah itu. Ya kayak ngaji filsafat ini kan awalnya bismillah, sholawat. Terus ya Nietzsche, ya Karl Marx. Tidak karu-karuan. Asal nanti isinya tidak nabrak fondasi ini. Ini namanya fondasionalisme. Biar tidak terlalu capek dengan islamisasi atau ilmuisasi. Mungkin maunya begitu. Ada lagi yang lebih simpel lagi pakai istilah aksiologisme. Kalau aksiologisme itu sudahlah. Jangan terlalu capek bahas ilmu yang diislamkan atau Islam yang diilmiahkan dan lain sebagainya. Wong Islam itu nilai. Yang bisa islami dan tidak islami itu bukan ilmunya tapi orangnya. Nah, maka aliran aksiologisme bilang, ya orangnya saja yang digarap. Kalau ilmunya sih ya sudah objektif. Ukuran-ukurannya kan jelas. Jadi harusnya islamisasi ilmuwan, bukan islamisasi ilmu. Itu perspektif ini. Yang punya ide ini antara lain misalnya Fazlur Rahman. Jadi istilahnya aksiologisme. Nanti ada lagi integralisme. Kalau ini lebih teknis. Integralisme itu bagaimana keilmuan Islam itu kita kembangkan secara bertaut dengan banyak disiplin ilmu yang lain. Jangan eksklusif. Nah, nanti yang disarankan 3 model. Ada multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Multidisiplin itu ketika kita ingin memahami sesuatu, jangan hanya dari satu sudut pandang, tapi dari banyak sudut pandang. Pak, hukumnya rokok gimana Pak? Misalnya. Loh, jangan hanya dari fikih, tapi coba lihat juga dari kesehatan. Mungkin juga dari sosiologi masyarakat. Mungkin juga dari psikologi, kan memang berkait. Mungkin juga aspek ekonominya mungkin. Nah, ini namanya multidisiplin. Dari semua aspek dilihat. Nah, terus kita sadar, oh iya ya, mungkin dari fikih mungkin agak-agak terlarang itu, mungkin makruh, mungkin haram. Tapi ada kalanya dari sisi sosiologi, itu misalnya di budaya tertentu ini bagian dari kohesi sosial yang mengikat masyarakat. Kalau yang lain ngerokok semua, aku tidak ngerokok kok rasanya kurang guyup misalnya. Itu sosialnya. Mungkin juga secara psikologi, ada orang yang rokok itu sudah kebutuhan mental, itu sudah bukan hanya fisik. Fisik sakit tidak apa-apa, tapi kalau dilepas rokok mental sakit misalnya. Nah, jadi psikologi masuk, mungkin ekonomi juga, dan lain sebagainya. Ini namanya multidisiplin. Kalau multi itu ya kesimpulannya sesuai disiplinnya masing-masing. Kalau ingin dijadikan satu kesimpulan namanya interdisiplin. Oh, mempertimbangkan bidang ini, bidang ini, bidang ini, berarti begini. Itu namanya interdisiplin. Kalau transdisiplin itu melebur 2 atau 3 disiplin jadi satu. Itu namanya trans. Misalnya apa ya? Psikologi barat ditemukan dengan wawasan-wawasan Al-Quran tentang jiwa. Lahirlah hybrid ilmu baru, misalnya psikologi Islam. Itu namanya trans. Baik, yang model begini istilahnya integralisme. Oke ya, ini ikhtiar. Ya, kalian boleh bikin ikhtiar baru. Yang jelas memang ada kegelisahan. Yuk kita cepat-cepat bisa mengejar ketertinggalan di bidang sains. Semoga tadi problem-problem negatif tadi mulai inferior dan lain sebagainya bisa kita atasi. Karena seperti yang saya bilang di awal, ini 2 ranah, 2 bidang yang tidak boleh kita tinggal.